Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil makhluqat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadat. Amma ba'du. Ale malebina Wakil Bupati Bulukumba Al-Mukarram Andi Edi Manaf, kita sama hormati, kita sama muliakan. Ketua Syah Bandar yang sempat hadir, Palu Pak ya, alhamdulillah. Yang mewakili Bapak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, Al-Mukarram Ketua Tamfiziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Bulukumba, adinda saya Dr. Hakim Bukhari, pendiri Pondok Pesantren Tahfizul Quran As-Adiyah Mabaraka Al-Mukarram Andi Armayadi Al-Ghifari, Kiai Muda, tokoh masyarakat dan pemuka agama, bapak-bapak, ibu-ibu seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya saya hormati, saya muliakan. Di Madinah, tanah yang pertama dibangun masjid itu wakaf dari anak yatim. Masjid pertama di Madinah itu namanya Masjid Quba. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Yasrib sebelumnya, nanti masuk Rasul baru berubah nama Madinatul Rasul. Ketika Rasulullah masuk, dijemput Rasul di celah bukit namanya Thaniyatil Wada. Orang pada berkata, yang mana Rasulullah? Karena di atas kendaraan ada dua, Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar amat tinggi akhlaknya, dia cabut surbannya, dia naungi Rasulullah. Artinya adalah dia memperkenalkan bahwa yang dinaungi inilah Rasul, inilah yang kalian tunggu-tunggu. Itu naruh kapan di Bulukumba kutau boti ditadung itu supaya dia salah jemput matuan. Ya, diperkenalkan bahwa inilah yang nikah. Setelah Rasulullah masuk, orang sambut Rasul dengan yel-yel, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama bagi kami. Dan orang pada berkata, Rasul di rumahku mampir dan nginap. Kata Pak Camat, kata Wakil Bupati, tidak, saya lebih tinggi daripada di situ, mesti di rumahku. Kata Bupati, saya yang Bupati, mesti di rumahku. Kata Wakil Gubernur, tidak, di rumahku. Kata Pak Gubernur, mesti di rumahku. Artinya adalah dipertengkarkan. Mereka pada ingin kalau Rasul nginap di rumahnya. Berkata Rasulullah SAW, kalian pada menginginkan aku agar aku nginap di rumah kalian. Untuk adilnya, maka ini talinya unta saya lepaskan. Terserah di mana unta berhenti, disitulah aku nginap. Masya Allah, bijaknya Rasulullah mengambil keputusan. Karena kalau saya nginap di rumahnya Pak Syah Bandar, Pak Wakil keberatan. Saya nginap di rumahnya Pak Wakil Bupati, yang lain keberatan. Maka biarlah aku lepaskan talinya unta ini. Di mana unta ini berhenti, disitulah aku nginap. Maka unta itu jalan terus dan orang pada ikut di belakangnya unta dengan yel-yel, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama bagi kami. Dengan harapan mudah-mudahan unta itu berhenti di depan rumahku agar Rasulullah menginjakkan kaki di rumahku dan nginap di rumahku. Ternyata unta itu berhenti di tengah tanah lapang, tidak ada rumah. Tanah lapang. Turunlah Rasulullah dari untana di tanah lapang itu. Larilah anak kecil, langsung memeluk. Ia berkata, ya Rasul, saya adalah anak yatim piatu. Tidak ada peninggalan orang tua saya kecuali tanah ini.
Tapi saya amat gembira karena Rasul pertama menginjakkan kaki di Yathrib, Madinah, adalah tanahku yang diinjak oleh Rasulullah. Maka demi kegembiraanku ya Rasul, tanah ini aku hadiahkan kepada Rasulullah. Kata Abu Bakar, weh, aja namulangi na bitta, balui kadui ku hesiagai. Saya bawa berapa kepingan emas dari Mekah. Berapa harganya? Saya beli. Kata anak yatim ini, apa yang telah kuserahkan kepada Rasul, mustahil aku tarik kembali. Saya udah kasih hadiah Rasul. Padahal tidak ada lagi tanahnya kecuali hanya itu. Tapi karena demi kegembiraannya, dia serahkan kepada Rasul. Berkatalah Sayyidina Abu Bakar, nak Suhail namanya. Nih berapa kepingan emas saya bawa dari Mekah. Saya juga berikan hadiah kepadamu. Dan apa yang telah kuhadiahkan kepadamu, mustahil juga saya tarik kembali. Masya Allah. Artinya adalah narekoto ikhlas, langsung spontan. Tanah itulah yang dibangun masjid pertama di Madinah. Namanya Masjid Quba, sumbangan dari anak yatim tanahnya. Pertanyaan yang muncul buat kita, tanah kita bukan hanya satu kapling, dan mungkin kita bukan adalah anak yatim. Karena yang dimaksud anak yatim piatu itu adalah anak yang ditinggalkan orang tuanya, dan anak itu belum mampu mengurus dirinya. Itu anak yatim. Kalau dikatakan meninggal orang tua, tidak yatim. Ustadz Armayadi bukan anak yatim, dia ustadz, dia sudah mampu mengurus dirinya. Pak JK Yusuf Kalla bukan anak yatim. Jadi itu kalau baca kitab, disunatkan usap-usap kepalanya anak yatim 10 Muharram. Jokilo kaki usap-usap ulunna Pak JK, kasihan anak yatim. Inilah yang mau dibahas di pesantren. Yang saya akan katakan adalah anak yatim saja mampu nyumbang. Apatah lagi kita-kita ini. Ya Allah. Tapi saya pernah ngomong sama Ananda Armayadi, hindari minta-minta, tapi beritahu orang. Beda itu. Sampai saya beritahu pengalaman saya. Pak Wan nih wakil bupati mak bangu ke anggaran si koi. Jangan minta, karena wakil bupati kan orang tua kita. Armayadi adalah anak. Pemerintah itu adalah orang tua. Anak yang baik jangan suka susahkan orang tuanya. Tapi orang tua yang baik, pahamilah, sebelum minta anaknya, alamin. Orang tua yang baik sebelum minta anak alamin. Betul enggak? Ibu-ibu yang pakai cicing alani matu ander. Tuh, masih ibu coba sambutannya Pak Wakil tadi, jangan dari Blukung. Kumati ibu awe istri baru yang pakai di belakang itu cicing. Betul, alam memang dia Armayadi. Saya dibisik tadi anggarannya ini kurang lebih 1 M. Dalam hatiku sedikit sekali itu. Sedikit sekali Pak. Apatah lagi zakat masuk di Bulukumba 600 juta per bulan. 2 bulan Pak Bupati alangi. Pura nih. Mudah-mudahan bukan merupakan ria, saya berlindung kepada Allah. Di rumah saya kurang lebih awalnya Armayadi, awalnya kurang lebih 80 anak tinggal sama saya, belajar sama saya, dan tidak pernah saya buat proposal, tidak pernah juga saya minta-minta kepada siapapun. Sampai ada yang pernah telepon saya, Ustadz, dia itu terima sumbangan. Saya bilang bukan, salah kalimatnya itu. Tidak menerima sumbangan, salah. Tidak minta sumbangan. Tuh, beda itu kalimatnya. 80 orang Pak. Dan saya pasang spanduk besar di Maros itu, yang akan menghafal Quran. Dibiayai Amhatur. Amhatur itu perusahaan saya.
Inilah bumpernya. 80 bukan orang sedikit itu. Makan 3 kali, tinggal sama saya, belajar sama saya, berapa guru yang dilibatkan. Alhasil rumah tidak muat lagi, dan santrinya dari Aceh, dari Palu, dari Irian. Tidak muat. Saya konsultasi sama Andre Guru Al-Mukarram, Almarhum, Allahu Yarham, Kiai Haji Muhammad Sanusi Baso. Saya ke rumahnya, tabe puang. Dinalan ni anak-anak kubulai. Jadi pekopat 7 ya naruasa puang miloto mebu pesantren na kia de ulle. Secara perhitungan kalkulator. Akhirnya guru tak paterunya mutu pateru. Dan le pas sapa ko. Dan le itu makanya matu ke guru monro amirul amri. Tuh. Beliau kasih saya semangat. Paterui. Kurang lebih 1 bulan setiap selesai salah subuh saya keluar cari tanah di mana mau dijual. Sampai di Pangkep saya cari tanah. Alhamdulillah ketemu di Maros, Tompok Bulu. Awalnya hanya 2 hektar. Harganya per meter 50.000, berarti 1 M. Deal. Begitu saya ketemu, sesungguhnya yang punya pernah ikut haji sama saya. Dan nanya, Ustadz, melo tagai, melo kami ibu pesantren. Oh, kumaku itu aja nana 50 sebuta wajah kami per meter, Ustadz. Dia wana, supaya saya juga ada andil di situ. Alhamdulillah 2 hektar awalnya. Saya peletakan batu pertama. Pak Kapolda hadir, masih Pak Mas Guntur Amboufe, ya, komandannya Bapak. Ya. Begitu dihadir peletakan batu pertama, tahun depan saya undang. Inilah hasilnya. Sudah ada khatam 30 juz. Beliau menangis dan berkata, rekengang nggak ilo tua mebu tahfizul Quran. Saya bilang, berapa orang Jenderal? 20 orang Ustadz. Wah, terlalu sedikit itu Pak, saya saja tidak ada apa-apanya, masa 20 orang? Dia bilang 30 balik 30. Dan alhamdulillah jadi itu dibilik-bilik Pak, dibilik-bilik, dan sudah ada juga hasilnya. Subhanallah. Saya sekarang bukan lagi 2 hektaran di Armayadi, 8 hektar sekarang. Masjid saya buat, mungkin coba buka Google, coba buka di YouTube di situ. PPTQ Ilmu Yakin, enter, lihat di situ masjid megah, 60 meter panjangnya, kali 25 lantai 2. Saya melihat dan saya berani berkata ini termasuk masjid indah di Sulawesi Selatan. Sampai teman-teman berkata, si wakil presiden diundang resmikan Ustaz, kadang-kadang kopi rumah tudita. Karena belum diresmikan, mungkin nanti sudah Idul Kurban barangkali. Bukan 1 miliar anggarannya di Armayadi, kurang lebih 10 M. Dan saya berani peletakan batu pertama masjid itu. Dan saya juga tidak minta-minta. Tapi pahamilah orang-orang yang punya wewenang itu untuk komatu di akhirat. Maka iya nama atu ya dia pernah tanda tangan iya. Makanya Pak Syekh Bandar belum diminta tanah aku kalau terjual saya mau kasihan di Armayadi. Pak Bupati, Wakil Bupati nih setoni alena. Tapi setoi matu ku majui. Yeah. Kisingai Pak Wakil, singai. Karena mesti sinergi, mesti. Gitu. Tapi jujur berapa kali saya masuk di Bulukumba selalu ada beliau. Artinya kalau acara keagamaan pemerintahan selalu hadir, tanda-tanda bahwa dia baik itu. Dia baik. Ya. Yeah. Tapi mau peko gak baik tahu kalau dia didukung. Jadi 1 miliar itu terlalu sedikit. Banyaknya orang yang hadir ya. Maka ada ibu-ibu atas siagata mie gede. Sudah berapa uangnya sekarang di Armayadi? Awe kamase. Iya 1 miliar tapi 50 juta dulu dia pakai. Tapi Pasar Bandar sudah 250 kali puang. 250. Saya di Pasar Bandar. TBM ini tak kalahkan kali mimbar. Artinya ini puang sampai saya dengan Adinda ini sudah merancang dari Kolaka bahwa kita akan membangun berapapun kekurangannya kita eksekusi. Alhamdulillah. Toko bulu-bulu. Salam lagi Pasar Bandar.
Ya, selama kita, dan inilah hakikat harta yang Bapak kirim duluan ke akhirat. Ketika sakaratul maut muncul, ajal tiba, malaikat Israel malakul maut tidak pernah pilih kasih. Maka berangkatlah kita dengan bungkusan kain kafan, kain yang sangat murah, kain jelek, tidak ada lagi. Cincin pasti dibuka, istri baru yang pakai di belakang. Bisa saja kejadian. Makanya ibu-ibu yang hadir ini, titip apa yang mau dititip. Kalau tidak bisa sekarang, besok. Cuma ku besok boleh disitangnya megalade ya tuh, megalade ya tuh. Saya beritahu resepnya. Kalau sudah pernah di hatinya bilang 1 juta, sebentar berkata 500, nah 500, nah setat tuh. Tambahi 2 juta, 2 juta supaya menangis itu setan. Jadi puratoki mah pateri setan, pateri setangi, pateri. Yeah. Pateri setangi kasih menangis setan. Pak Sebandar yang kanan naruhe. Pak Wakil Bupati dah bisa kada saya ngarang wakil. Tapi ku tanda tangan Pak Wakil, saya rasa selesai ini. Zakat saja coba 600 per bulan. Milo ya ada ya. Ya, itu baru yang dikoordinir itu. Masih banyak yang tidak dikoordinir. Ada yang bilang, Ustadz itu ngomong, astagfirullahaladzim, berapa ratus anak-anak saya di pondok pesantren, waktu keras-kerasnya kopi Pak Sebandar, kalau saya tidak salah hanya 32% yang bayar. 32% yang bayar, 68% tidak bayar. Kenapa? Dipecah orang tuanya, dimutasi orang tuanya, hilang pekerjaan kemarin. Dan tidak ada satu orang, saya bilang dalam rapat, haram hukumnya anak-anak keluar dari pesantren urusan uang. Ipakasiri Allah Ta'ala. Dan Andi Armayadi, saya nitip pesan, jangan menggantungkan diri sama makhluk, tapi gantungkan diri sama Allah. Iya, nanti Allah yang ketua hatinya Pak Wakil Bupati, alangin 2 miliar. Dan saya rasa Pak Sebandar bergabung di sini, Allah Ta'ala mengundang nih, Allah Ta'ala. Ya, karena kalau kita lihat jabatannya orang pensiun nanti, mau lihat kekayaannya orang ingat miseng bangkurui, tapi menggantungkan diri kepada Allah, mengamalkan kalimat tauhid Allahus Samad. Saya ngomong kemarin bahwa minta maaf, mudah-mudahan bukan merupakan ria, saya berlindung kepada Allah. Saya tidak melihat lagi makhluk sekarang. Mudah-mudahan Allah buat istiqamah saya. Artinya adalah, kalau saya dikasih oleh orang, saya melihat bahwa Allah yang ketua hatinya, dia dapat hidayah daripada Allah, sampai dia kirim semen sekian ratus sak. Contoh. Begini bahasanya saya, elo-elo ku pada undang, bakal dua nak undang. Elo dia nak jaji karena wafat orang tuanya. Tapi saya sempat salat orang tuanya, saya salati di Masjidil Haram. Bagaimana bisa? Saya ada di Mekah, dia telepon saya. Saya bilang, ya, saya hadirkan di depan dalam bentuk gaib, dalam bentuk rahasia. Maka salat di Masjidil Haram saya hadirkan orang tuanya. Andi Makulau. Mantan Bupati Senjai juga di Mekah kemarin. Pak Asafa. Nah, kita pasti menyusul semua itu, Pak. Tidak ada yang tidak menyusul nanti di sini. Tidak ada. Pasti menyusul. Dan hakikat harta yang ditanam seperti ini, yang tahfiz, yang pesantren, yang masjid, sesuai kemampuan. Ke depan desa, kung kana santri mah tu kaya to si may galami aju ko yung gratis si siya karu lamel mo andre. Ya Allah. Pondasi na pa desa, may gabatok ko ga. Pa desa pondasi na ini pa desa. Iya. Pak Kapolsek kesina saya isa. Pak Kapolsek cocok nih kesina. Ah siap. Ya Pak dan Rami lagi ngarenatosi. Tenaga bisa. Ya tenaga keamanan. Tapi insya Allah kato matuk tanya tenaga. Kato kira-kira semikro. Ibu-ibu sumbak ibu betul ya. Pawangi lang kaita, pawangi makadapai lo to ya potong tuku balu, walagi yang biar mayadi. Sama itu ibu, terkadang ada ibu-ibu fasib sekali. Kalau hari raya Idul Kurban, suaminya saja berkurban terus, dia tidak pernah dicatat namanya. Apatah lagi dia memahami bahwa kalau suami berkurban, istri juga dapat pahala
pahala betul, tapi syariatnya tidak. Yang syariat itu al-baqarah bisab'in, untuk 1 ekor sapi 7 orang bersyariat. Ibu tidak pernah daftar namanya, berarti tidak pernah melakukan syariatnya, tidak pernah melakukan syariatnya kurban, dituntut di akhirat. Jadi suaminya masuk, ibu juga masuk. Suaminya bersedekah, beritahu juga, Pak saya juga mau sedekah sama Andi Armayadi. Kau foto ke 20 gerang saya kasih masuk di situ. Pesan sama pakai foto plastik, Pak. Ya. Daripada di akhirat saya menonton. Iya. Ya rame-rame dan sedikit sekali tuh Andi Armayadi kalau saya di miliar estimasi sedikit. Dan Allah itu murka bercita-cita kecil. Tidak boleh itu bercita-cita kecil, mesti bercita-cita besar. Makanya nanti Pak Wakil buat, saya mau menjadi bupati, saya mau jadi gubernur, mesti begitu. Mesti. Allah murka itu. Dipakasiri pun Allah Ta'ala kalau selalu kita bercita-cita kecil, seakan-akan Allah itu tidak rasa. Ini pengalaman lagi Andi Armayadi. Pernah di pesantren, tiba-tiba bendaharanya melapor, Ustadz, Magai, tidak ada di dapur perbekalan. Apanya tidak ada sayurnya? Sayurnya beratnya balena deh gak ada. Terus, langsung itulah saya lapor. Karena untuk besok itu sudah tidak ada. Maka dekat Magi kasih napimu pau. Saya tanya yang di kantor di Amha, karena Amha tur bumpernya. Coba kau cek uang di situ rekening. Lo melikur dulu 10 karung. Tidak ada juga di rekening kosong. Wah. Lo kakak masuk pada subuh. Saya pergi salat subuh. Saya berdoa. Sudah itu saya pulang dari masjid sambil baca salawat di jalanan. Tiba-tiba ada beras tersusun di depan pintu itu sekian karung. Lalu tertulis untuk pesantren. Seandainya tidak tertulis untuk pesantren, saya tidak manfaatkan. Tapi engkau taruh untuk pesantren. Ya Allah, engkau yang kirim ini, tapi lewat siapa ya? Tidak ada nama. Nanti berapa bulan ke depan baru ketahuan ini yang diketok hatinya oleh Allah mau kirimkan itu. Tuh. Jadi tidak perlu khawatir, niatnya saja perbaiki. Coba lihat itu burung. Maka dia Allah Ta'ala afala tu besirun. Dega muiter manu-manu dega ga manu-manu macam komputer. Dega ga manu-manu macam dangkang. Macam adar magalu dega ga. Tapi lihatlah bahwa burung itu tidak pernah dia meninggalkan zarannya tanpa berzikir dulu. Ngerang ya lo Allah Ta'ala napa masuk salah sarana. Keo. Pulang sebentar maghrib dia bawa oleh-oleh untuk anak yang ada di sarangnya. Tuh. Terakhir saya sampaikan Armayadi. Jumat kemarin saya diundang tabligh akbar di Surabaya, Mojokerto. Saya rasa Ketua Tanfisiyah tahu. Tidak gampang itu ceramah di situ. Di pondok pesantren Amanatul Ummah yang santrinya 14.000 di Surabaya. Saya diundang. Saya ngobrol, saya kagum. Maka Masya Allah. Pakai daleri kama kotoroh. Pandrita isogi ina malabu. Tuh kayak jase. 14.000 dan berapa ribu anak-anak dia yang ngongkosi. Dia cerita sama saya, Ustadz, awalnya ini pesantren hanya rumah kayu. Muridnya kurang lebih 40, gabung laki-laki dengan perempuan satu atap. Akadakaku di Sulawesi maka seolah nih. Satu atap gabung laki-laki perempuan, bayangkan. Saya bilang emangnya tidak didinding Pak Kiai? Saya dinding, tapi hanya dindingnya itu kain. Kain dindingnya. Saya bilang gimana keamanannya? Dia bilang saya wajibkan anak-anak santri sholat sunatnya minimal 50 rakaat sehari semalam. Kalau itu yang diamalkan maka itu menjadi perisai. Itu. Jadi kalau suami-suami dan istri-istri banyak salah sunatnya, dia namanya janda di Bulukumba itu cuma makutu kapal masuk aja sunnah. Dan itu undang-undang agak senar Ustaz LGBT aja lalu kasih wakil bupati disakang aja lalu ya roh. Aja lalu iya mero dipikiri bagaimana itu usia pernikahan dipaturung nih. Jangan 19 tahun. Ya pokoknya 13 tahun kung kapoji ya ala nih. Iya.
Jangan 19 tahun baru nikah. Nah, kalau disahkan itu undang-undang lesbian, tawaga ya. Iya kan? Desi sangat tamat di ruang logika aku ya. Itu mau disahkan lesbian, sementara orang mau nikah mesti umur 19 tahun. Mestinya 13 tahun kung kemas suroi tangke nih. Apalagi kalau dari pesantren Tafizul Quran As-Sadia Mak Baraka. Tapi dia pakai murina, guruna na yo, guruna na. Guruna siap nih. Ya Allah, ibu-ibu tugasna pertama ya nak ta. Pertama di sini menghafal Quran, subhanallah. Nabi Isa alaihissalam pernah lewat di perkuburan, Bu. Dia dengarkan suara tangisan. Besok lagi di perkuburan yang sama tidak ada suara tangisan. Maka dari Nabi Isa, kemarin kok saya lewat ada suara tangisan, sekarang nggak kedengaran lagi. Ada suara balasan, kemarin suara tangisan karena disiksa dalam kubur, karena dosanya. Tapi sekarang dihentikan penyiksaan. Karena ada anaknya yang masih kecil, dia keluar dari rumahnya, melangkahkan kaki keluar. Lokai mak guru mengaji, bituanna lokai mak pesantren. Lokai dia sadia mak baraka, dihentikan penyiksaan orang tuanya. Pada guru anak-anak magan aku mengaji nih, magan aku temu Quran nah. Tapi bacaan Fatihah teman-teman. Tapi itu membacakan Fatihah, membacakan Yasin, membacakan Quran orang yang meninggal mesti sebut nama. Harus itu. Jadi kau kata ada ngajian ematu kohe kung megani anak-anak engkau mati ko disebut tamatin atau pada sama telepon di Armayadi. Kasih saya muridnya 30 orang untuk khatam Quran. Kiris yang nana Quran. Cuma saya biasa di pesantren, kung kami lau nana jempui otopikap dewa ringi. Magi jangan lihat anak-anaknya, lihat Qurannya. Quran kau jemput napa otopikap. Napa sedena pintu yang taruh. Napa musuh mengaji 30 juz. Mandre si tahu napa kada dimundri pakai idin di pangkai peta cama nya mau penyawana peta cama. Anak-anak mulu puri. Ini contoh. Engkau anak utanai mandre moko aseng kelaparan ki. Tapi mengaji moko yang mengaji kak. Mania moko roh nasai nenekku Tommy waniaka. Iga sura di depan lagi. Nenekku waniaka. Itu. Dena ka pada upo ini ko di kampungan naturungi ki baraka kung kana pa kapala korak koe patola abala. Saya rasa inilah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Tajo man yang di Armayadi mat telepon makadaya sikoy yang mewakili cama na pawatoni ruto ya cama gantara matu. Yang kamana moro na. Iya. Aja namun lawi peringerangi nih. Ya. Kata negara nomor kini alhamdulillah. Jadi kesannya jangan meminta tapi memberitahu kebaikan itu bagus. Kalau Pak Wakil sedih pas samui tama di suruga Pak Deceng atau ya di pasar tama suruga. Saya rasa demikian. Insya Allah saya ingin ke Makassar kembali. Tadi saya salat subuh sudah masuk Takalar, saya mampir salat subuh. Iya sampai di tempat ini. Iya. Ya didoakan juga saya agar saya sehat, kuat, dan yang sangat penting istiqamah, ikhlas menolong agama Allah. Karena kapan tidak ada keikhlasan runtuh itu amalan. Nah itu yang penting. Biarlah orang berkata kita tidak ikhlas, karena yang ikhlas sesungguhnya Allah yang tahu. Jadi kalau misalnya disebut namanya wakil bupati 500 juta, bukan berarti tidak ikhlas itu. Tanpa nama 1 miliar belum tentu juga ikhlas yang tanpa nama. Siapa tahu dia bilang tanpa nama 1 M si Kobi muka di ngamur tanpa nama 1 M. Iya roh oke bawan ya serta supaya nilai doaga kita. Sekian dan demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.